apa yang Bapak jelaskan? Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Ya. Bagaimana Bonaman bintang segala? Iya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi diingatlah itu. Jadi itu hal penting untuk membentuk tata krama seseorang. Oke. Kemudian tata krama ini banyak macam-macam. Ada tata krama berbicara, ada tata krama penampilan, ada tata krama pergaulan. Nah, boleh sambil-sambil dicatat ya. Biar macam di ruang belajar kita ini, ada buku, ada pulpen. Kalau ada yang perlu, bisa sambil dicatat. Tapi sambil juga konsentrasi mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Jadi, pemikiran itu harus bisa kita bagi. Bodoh, saya ada tulisan, itu kiri, bisa satu ke kanan, tapi tidak saling mengganggu. Kemudian ada tata krama siswa, ada tata krama pada yang berbeda usia, ada tata krama bertamu, ada tata krama makan, ada tata krama pendidik, ada tata krama bekerja. Itu contoh-contohnya, dan masih banyak yang lain. Jadi yang perlu Bapak sampaikan di sini, yang pertama tata krama berbicara. Jadi kita harus bisa menyampaikan sesuatu itu dengan baik, dengan melihat siapa teman kita berbicara. Contoh, lewat opung-opung. Mau kemana opung? Nah gitu. Jangan pula kau bilang, audio, mana? Nah, itu udah salah. Jadi harus tahu kita menempatkan cara berbicara itu supaya yang mendengarkan nyaman. Misalnya di sekolah, sama Bapak Ibu guru. Kalau jumpa, diberi salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Berbeda pengertiannya, kan? Itu sama abang kelasnya juga harus dijaga cara berbicaranya. Biarpun itu misalnya anaknya amang berumu, tidak bisa sesuka-suka. Kalau di sekolah, kalau abang, ya panggil abang kelas. Kalau adik, panggil adik. Dan begitu. Nah itu contoh tata berbicara, tata krama berbicara yang baik. Harus tahu kita siapa teman kita berbicara. Itu supaya tercipta kenyamanan. Tidak ada sifat-sifat semena-mena terhadap sesama. Itu contoh tata krama berbicara. Kemudian mana tahu nanti menyampaikan bahasa dalam sebuah SMS. Karena kalau kita berlanjut dengan online, maka kamu nanti akan mengirimkan tugas-tugas lewat online atau lewat WA. Nah, di sana harus
nampak bahwa kamu sudah belajar tata krama. Nanti kamu kirimkan, selamat siang Pak, saya si Tony gimana lu? Ini tugas saya ya Pak. Jangan pula hanya kamu kirimkan tanpa identitas. Itu bagian daripada tata krama berbicara dan menyampaikan lewat tulisan. Kemudian ada tata krama penampilan. Kalau kita seorang pelajar, kita usahakanlah tampilan kita supaya menarik, tetapi sesuai aturan. Kalau pelajar itu masuk ke sekolah pakai dinas, putih abu-abu, dipakailah yang rapi, bersih, dan disetrika. Jangan kau pakai baju dinasmu itu macam pengumus sopan nilubu istilahnya. Berkerut. Jadi itu berpengaruh pada tampilan kita, nantinya bisa menjadi bahan perbincangan buat orang lain. Lumayan bahan yang positif. Kemudian kalau seorang siswa, terlebih-lebih di SMK Negeri 1 Harian, rambut harus pendek. Harus satu sisir. Jadi kita orang lapangan tidak perlu bergaya, tetapi tampilan oke. Jadi tanpa disisir juga sudah bisa nanti rambutnya rapi. Bisa hemat shampoo, bisa hemat minyak rambut. Jadi kita bukan foto model. Kita orang lapangan harus pakai cepat. Tanpa sisir-sisir rambut sudah rapi. Jadi kalau mau jadi foto model, pilih di SMK Negeri Pariwisata. Kalau mau jadi foto model. Jadi rambutnya udah boleh lah nanti kalau kita masuk sekolah, langsunglah dipangkas. Cukup satu sisir saja. Nah, jadi rambutnya si Acet itu udah hampir yang pas itu rambutnya si Bonaman Bintang Segara. Itu yang pas. Ya, tepuk tangan dulu kita untuk Bonaman Segara. Kemudian harus pakai ikat pinggang. Ya Pak. Ikat pinggang yang warna hitam dan kepalanya jangan pula di sana ada gambar tengkorak. Takut nanti adik-adiknya melihat, kan? Ya, jadi ikat pinggangnya yang seadanya saja. Jangan membuat mata menjadi silau atau menjadi tambah bahan pembicaraan. Oke, hal-hal yang negatif. Kemudian pakai kaos kaki yang putih. Harus setinggi betis. Kemudian pakai sepatu warna hitam. Kalau dinas abu-abu, putih abu-abu, ataupun nanti pakai baju praktek. Nanti yang beda sepatunya pada saat baju olahraga. Jadi hari Jumat itu sepatunya warna putih, polos, tidak bisa belang-belang. Jadi sepatu hitamnya juga polos, tidak bisa belang-belang. Biar kita sama rata, itu tujuannya. Sama rata, tidak ada perbedaan yang satu dengan yang lain, atau hanya untuk menunjukkan sepatu harga mahal, nggak perlu itu. Jadi kita perlu sama rata, siapapun orangnya, kita di sini sama berdiri, sama duduk, tidak ada kesenjangan sosial yang nampak. Ya aja si Hotong kemana itu? Lagi pergi ke hutan ya? Ya, mohon untuk tetap tenang ya. Cari signalnya, Azet.
Oke. Itulah contoh-contoh tata krama penampilan. Rambutnya juga jangan dibikin nanti di situ ada rel kereta api kan? Ada juga Itu macam Pak. pangkasan, ada rel kereta apinya. Itu sudah menyalahi tata krama seorang pelajar. Apalagi di SMK. Kalau foto model boleh, bisa lah. Kita kan bukan foto model, kita orang lapangan. Yang bergerak di bidang tanaman, bergerak di bidang perikanan, bergerak di bidang peternakan. Itu semua kan di lapangan itu. Jadi harus bisa pakai cepat, tepat, penampilan tetap oke. Oke, kemudian tata krama pergaulan ini merupakan interaksi antara kamu dengan lingkungan sekitar. Bagaimana sikapmu dengan yang lebih tua, bagaimana sikapmu dengan yang sebayamu, bagaimana sikapmu dengan adikanmu, itu harus dijaga supaya pergaulan itu ke arah yang positif. Jadi kalau pergaulan interaksi yang baik itu, seorang siswa itu belum masanya duduk-duduk di warung, nongkrong, ya kan? Iya Pak. Itu pergaulan yang tidak positif. Kalau kita sering-sering nongkrong di warung, padahal orang tua kita tidak pernah nongkrong di warung, wah itu udah bahaya. Berarti orang yang seperti itu sudah perlu dibimbing, dibina semaksimal mungkin supaya patuh sama orang tuanya. Mungkin karena melawan orang tua sehingga bisa sempat duduk-duduk di warung, nongkrong-nongkrong. Jadi kalau kita duduk-duduk di warung, di sana banyak godaan. Di sana pasti ada remaja ataupun orang dewasa yang merokok. Nanti kamu di sana bisa juga terpengaruh jadi merokok. Karena nanti bisa dipengaruhi ayam berkokok di atas genteng, tak merokok, tak ganteng. Nanti langsung kau tergoda. Oh betul juga ya. Coba dulu lah. Nah, coba sekali. Ah, ternyata sungguh menggoda. Coba lagi 2 kali. Dan akhirnya kecanduan. Itulah awal daripada kehancuran. Itu. Jadi dijagalah pergaulannya. Lihatlah siapa yang bisa mendukungmu ke arah yang lebih baik. Ke arah yang positif. Jadi hindarilah kalau itu hal-hal yang kurang baik. Oke, selanjutnya tata krama siswa. Anda kan seorang siswa. Nanti kita akan belajar tentu bagaimana seorang siswa dengan bapak ibu gurunya. Sudah Anda pahami itu. Nanti diberikan tugas harus betul-betul dikerjakan. Jangan tidak dikerjakan. Kemudian tata krama bertamu. Misalnya kamu mau datang ke kantor guru, langsung nyelonong. Walaupun bapak kepala sekolah yang menyuruh, harus tetap ketuk dulu pintunya ya kan? Permisi dulu ya. Ketuk pintu. Selamat pagi Pak, Ibu. Kalau belum disahut, panggil lagi. Nah, seperti itu. Ada apa, Roni? Pak, saya disuruh Bapak kepala sekolah ngambil ember. Oh, silakan, silakan. Udah mau keluar kita, ya harus permisi juga. Permisi ya Pak, gitu.
Halo Tony, mana lu? Masih kedengaran suara saya di sana? Masih, Pak. Oke, masih ya. Ya, Pak. Oke, kira-kira bisa diterima apa yang Bapak jelaskan? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Kalau tidak ada, biar kita lanjut. Kemudian tata kerama makan. Nah, makan juga perlu ada aturan. Kalau makan harus duduk, jangan kau makan lari-lari sambil berjalan. Kalau menurut kesehatan itu salah. Kalau makan itu mesti duduk. Kalau makan jangan banyak berbicara, nanti keselak. Nah, seperti itu. Itu juga penting. Mana tahu nanti kau makan di warung, kau mondar-mandir ke sana ke sini, malu nanti, ya. Kemudian tata krama pendidik. Nah, seperti kami inilah pendidik, Bapak Ibu guru. Jadi kalau dikatakan pendidik bukan hanya berarti memberikan ilmu pengetahuan, juga memberikan pendidikan hal-hal yang baik. Mana yang baik, mana yang benar, itu juga yang harus diajarkan seorang pendidik. Tidak hanya melulu memberikan ilmu pengetahuan saja. Kami harus menasihati Anda apabila Anda melanggar peraturan. Kemudian tata krama bekerja. Nanti kita harapkan setelah tamat dari SMK ini, Anda langsung bekerja. Karena sasaran SMK memang seperti itu. Siap kerja. Walaupun nanti ada peluangmu untuk ke perguruan tinggi, tidak menjadi penghalang. Jadi kalau dari SMK kita bisa ke semua. Bisa ke dunia kerja, tentunya di dunia kerja sudah lebih diterima dibandingkan dengan tamatan yang dari SMA. Karena jiwa kerjamu selama nanti kamu di SMK ini akan terbentuk. Sehingga di dunia usaha ataupun dunia industri itu sudah terbiasa. Jadi perusahaan pastinya lebih menginginkan tamatan-tamatan dari SMK daripada yang tamatan SMA. Karena tamatan SMK itu sudah ada kompetensinya, sudah ada keterampilannya. Walaupun nanti kamu bekerja di suatu perusahaan tetapi beda dengan jurusanmu, itu tidak masalah karena keterampilan itu atau kebiasaan untuk bekerja menghasilkan sesuatu yang baik itu sudah kamu dapatkan selama di SMK. Oke. Jadi itulah contoh-contoh tata krama yang harus kita lakukan setiap saat supaya tercipta kedamaian, keamanan, ketertiban. Di samping itu, tidak kalah penting yang harus kamu pahami dan harus kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, ada 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, kemudian terima kasih. Kalau kita butuh bantuan, baik itu keadikan kita, tolonglah dek, ambilkan dulu pulpenku di laci meja. Nah, begitu. Kan aman kan? Nyaman. Kemudian kalau kita bersalah, jangan malu-malu untuk minta maaf. Kalau kita dikasih rezeki, ya kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu 3 kata ajaib yang bisa mengarahkan kita semakin lebih baik. Kemudian juga tidak kalah penting ada 3 S.
Jadi ada 3 kata ajaib, sekarang ada 3 S. Mungkin sudah sering. Bukan es krim ya. Nah, senyum, sapa, salam. Nanti kalau berpapasan kita, jangan lupa kasih salam ya. Sama Bapak Ibu Guru. Karena saya lihat di zaman sekarang ini, udah berkurang itu. Mengucapkan salam sama Bapak Ibu gurunya, atau mengucapkan salam kepada keluarga, udah semakin menurun. Jadi lebih ke mengucapkan salam kepada Bapak Ibu gurunya. Kalau lewat mau sih. Janganlah seperti itu. Supaya ada keeratan, persaudaraan antara siswa dengan Bapak Ibu guru. Tentunya yang menyapa lebih duluan itu harus siswanya. Tapi kalaupun bukan siswanya, kami juga tidak sungkan-sungkan untuk menyapanya. Tapi kita awali dulu kalau menyapa Bapak Ibu guru itu dari siswanya. Jadi karena siswa itu yang butuh ilmu yang akan diberikan Bapak Ibu guru, berarti kita yang harus memberi pendekatan seperti itu. Kemudian disalam, kalau bertemu bisa salaman, tapi kalau pada masa wabah pandemi COVID-19 jangan salaman dulu. Dengan senyum pun itu sudah bagian daripada salam. Oke. Mungkin sudah panjang lebar Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan, boleh. 2 penanya diberikan kesempatan. Pas. Ya, berhubung Pas, Pak. Waktu Zoom meeting sudah mulai habis, hampir habis. Maka mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah, itu diterapkan untuk kehidupan sehari-hari, supaya nampak kamu itu seorang pelajar. Apalagi pelajar SMK Negeri 1 Horean, tunjukkanlah kamu punya tata krama. Terakhir yang mau Bapak sampaikan, marilah kita lestarikan tata krama dan nilai-nilai kesopanan supaya bangsa kita tetap menjadi bangsa yang berbudaya dan memiliki kepribadian yang luhur. Dan kita harapkan juga siswa SMK seperti itu mempunyai nilai-nilai kesopanan, tata krama, dan kepribadian yang luhur. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.